warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Kiai Umaruddin Masdar SAG, Wakil Ketua Komisi D. Terhormat Gus Lutfi Afif As-Sainuri sebagai narasumber. Pada siang hari ini kita semua masih dapat berkumpul di tempat ini dalam acara sosialisasi kepemudaan Balai Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta dengan keadaan sehat walafiat. Sambutan dari tokoh pemuda kepada Bapak Heri Santoso dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalillah la hawla wala quwwata illa billah. Kang Umar yang saya hormati, mohon maaf saya menyebutnya Kang Umar, ini sudah biasa. Kemudian Gus Lutfi yang saya hormati, Kang Mas Bayu, semuanya yang hadir di tempat ini yang kami hormati dan kami muliakan. Alhamdulillah rabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya yang diberikan pada kita, karunia sehat, sehingga hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama berkumpul di tempat ini mengikuti sosialisasi kepemudaan untuk wilayah Kapanewon Lipar. Semoga Bapak Ibu yang hadir di tempat ini dan Bapak Ibu atau sahabat-sahabat pemuda dan juga pemudi di Kapanewon Lipar dan Ngawen berkenan untuk kemudian saya wakili. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, tentunya kemudian kita di situasi yang seperti sekarang ini amat sangat bersyukur karena kemudian ada beberapa kegiatan, ada beberapa program yang kemudian menyasar kepada kita, dan ini tidak lepas dari perhatian Kang Umar dan juga Gus Lutfi untuk kepanggil dengan Bapak dan Ibu sekalian memberikan ruang untuk bersama-sama berdiskusi, dan khususnya hari ini akan disampaikan beberapa hal yang terkait dengan mungkin kebijakan terkait dengan kepemudaan di wilayah Kabupaten Gunung Kidul, khususnya di Kapanewon Lipar dan Ngawen. Yang berikutnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kang Umar. Semoga nanti Bapak Ibu atau kita semua ini dapat mengambil hikmah, dapat mengambil pengetahuan dari apa yang akan disampaikan beliau, dan kemudian ke depan kita secara bersama-sama dapat berjuang untuk kemudian peran-peran pemuda dan pemudi ini dapat bisa diakomodir oleh seluruh jajaran segmen yang ada, baik dari tingkat desa. Ada yang sebagai Karang Taruna ini lagi, Karang Taruna desa untuk Karang Taruna desa atau pemuda yang nanti kemudian akan meneruskan ini, semangat ini kepada sahabat-sahabat pemuda dan pemudi di wilayah masing-masing. Nah, untuk ke sana tentunya kemudian kita butuh kompak, kita butuh bersama-sama gitu. Jadi kita butuh bersama-sama sehingga beberapa program yang kita susun dengan teman-teman di desa masing-masing nanti kemudian dapat kita teruskan dan dapat dibiayai atau kemudian diperhatikan oleh pemerintah gitu. Nah, ini harapan dari kami Kang Umar dan juga Gus Lutfi. Jadi sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami pemuda-pemudi di wilayah Kapanewon Lipar dan Ngawen. Semoga ke depan
jalinan silaturahmi ini tetap akan terus berjalan dan kita akan bergerak bersama-sama untuk kemajuan pemuda dan pemudi di wilayah Kapanewon, Mimbar dan juga Awet. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan mewakili Bapak dan Ibu sekalian. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan umurnya panjang, hutangnya lunas, dan payu rabi. Amin. Amin dari rabi nawa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang hormati Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang masih berjalan karena macet ya. Saya nggak macet karena lewat selatan Gelingo Mangunan tadi lancar, tapi ya cukup lama juga. Yang hormati Mas Lutfi selaku narasumber, para tokoh pemuda, ini ada Pak Heri, Pak Tontowi, Pak Agung Margandi, dan juga Pak Kepala Sekolah MI Yapi, Pak Dedi, para bapak-bapak, ibu, mantan pemuda, pemudi yang saya hormati. Alhamdulillah pada siang ini kita masih diberi oleh Allah nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka kegiatan sosialisasi kepemudaan. Mudah-mudahan nanti menjadi pertemuan yang berkah manfaat. Amin Allahumma amin. Paling tidak ini menjadi wasilah kita membangun silaturahim, karena kata Nabi, siapa senang silaturahim akan dipanjangkan umurnya, ditambah rezekinya. Jadi kan dapat snack, minum, makan, itu rezeki. Salawat salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syahwatnya di hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang usianya belum 30 tahun ada? Oh banyak. Ini kan belum 30 tahun Bu? 16 Pak. 16. Karena menurut undang-undang pemuda itu mereka yang usianya 16 sampai 30 tahun. Kayak Pak Heri ini ya pemuda. Kalau mau dipotong umurnya. Jadi kami di DPD DIY sedang dalam proses menyusun raperda tentang kepemudaan. Sudah mau masuk naskah akademik. Yang satu ada lagi raperda tentang pembangunan olahraga. Dan ini fokusnya adalah anak muda. Kita ingin anak muda di Jogja ini benar-benar bisa menjadi generasi yang sukses di masa depan. Ya. Karena mau tidak mau, suka atau tidak suka, masa depan pasti milik anak muda. Masa kini sebagian masih orang tua. Kan nggak mungkin misalnya Pak Dedi jadi kepala Yapi sampai 100 tahun lagi, kan nggak mungkin. Mesti nanti akan diganti oleh yang lebih muda, terus itu sudah hukum alam. Tidak mungkin semuanya. Pak Bupati misalnya nggak mungkin selamanya jadi bupati. Pasti di antaranya hadir, nanti ada yang mengganti. Amin Allahumma amin. Pak Lurah, Pak Duku, semuanya pasti akan diganti oleh yang muda. Dan pemerintah, karena tahun 45 itu 100 tahun Indonesia, kita ingin mendapat bonus generasi emas dengan anak-anak muda yang unggul dan berkualitas. Maka kita berharap para bapak ibu, para anak muda, yang orang tua memberikan bimbingan, motivasi kepada muda agar menjadi pemuda yang tangguh, mandiri dan berkualitas. Gunung Kidul itu menjadi salah satu contoh. Ketika tahun 2014 itu daerah termiskin di DIY dengan angka kemiskinan
di atas 20%. Tapi dengan geliat yang sedemikian rupa, terutama sektor pariwisata yang banyak dikelola orang muda, sekarang kemiskinannya masih tinggi juga, tapi sudah jauh karena sudah turun 9%. Tahun 2022 itu sudah 9% turunnya. Itu betapa anak muda bergerak membangun daerah dan bisa mengentaskan, mengurangi angka kemiskinan. Dan di Jogja ya kita patut bersyukur meskipun masih ada banyak persoalan. Kayaknya kalau gitu gak ada sih, kayak kenakalan anak di jalan itu gak ada ya? Ada. Saya kira cuma di bawah sana ya. Ada perkawinan anak di bawah umur, masih ada. Tapi untuk sementara kita anggap itu sebagian kecil ya. Saya yakin tidak semua pemuda terlibat, tidak semua anak muda terlibat. Karena itu hanya 0,02% yang terlibat. Meskipun itu menjadi PR kita, karena kita yakin semua orang yang sehat, yang nalarnya, akalnya normal, pasti ingin jadi orang baik, ingin jadi orang sukses. Gak ada orang tua pesan kepada anaknya, nak besok jadilah kamu pencuri, gak ada. Pasti ingin jadi orang baik dan ingin jadi orang sukses. Itu watak manusia. Yuhibbul khair, mencintai kebaikan. Itu watak manusia, senang kebaikan, senang kemajuan. Pasti dimanapun begitu. Ketika kita suruh nyontoh, contohlah yang baik, contohlah yang sukses. Maka ada apa? Ketika ada kisah inspirasi, tidak ada inspirasi kejelekan, pasti inspirasi kebaikan dan kesuksesan. Nah di DIY ini untuk ukuran kemajuan pemuda, pemerintah Badan Dunia menetapkan namanya Indeks Pembangunan Pemuda, standar ukuran pemudanya maju atau tidak. Dan alhamdulillah Jogja ini termasuk bagus, nilainya tinggi untuk indeks pembangunan pemuda, karena mungkin didorong oleh satu, Jogja kota pelajar, kota budaya, dan kota pariwisata. Makanya terdorong maju. Ada banyak universitas. Gunung Kidul ini sedang di Gunung Kidul tadi. Itu ada Universitas Gunung Kidul, ada Setayo, ada apa lagi? UNY, UNU, ada banyak sekali perguruan tinggi yang mendorong kita bisa maju. Karena standar kemajuan pemuda satu dari sisi pendidikan. Semakin banyak pemuda yang lulusannya tinggi, itu indeksnya semakin tinggi, semakin maju berarti. Saya berharap juga di Gunung Kidul pendidikannya bagus-bagus, karena kami di provinsi, pemerintah daerah membantu bagi anak-anak sekolah SMK, SMA yang kurang mampu. Tiap tahun pemerintah daerah memberikan kartu cerdas, beasiswa kartu cerdas untuk mereka yang SMK, SMA, dan SLB yang kurang mampu. Nilainya setiap tahun rata-rata 22 miliar untuk 15.000 orang, biar yang kurang mampu bisa tetap sekolah. Itu biar indeks pendidikannya naik, bertahan. Yang kedua, yang drop out juga dipanggil lagi biar bisa masuk sekolah. Itu juga ada bantuan pendidikannya. Terus bagi yang ingin kuliah, pemerintah pendidikan beasiswa pendidikan lanjutan untuk kuliah yang tiap tahun, kalau tahun ini masih nilainya masih 7,5 juta, tahun depan kita naikkan menjadi 10 juta per anak. Itu biar nilai pendidikannya tetap tinggi Jogja. Kita berharap karena Jogja kota pendidikan, pendidikannya bisa tercover. Yang kedua yang dilihat adalah soal kesehatan. Semakin banyak yang sehat, pemudanya sehat jasmani, sehat rohani, ini semakin tinggi nilai IPP-nya. Gunung itu juga masih menjadi PR karena angka bunuh diri terbesar kebanyakan juga orang muda itu di Gunung Kidul. Di DIY secara umum kita harus, semua pemuda harus sehat biar dia bisa bersekolah, berusaha,
berkreasi dengan maksimal, dengan optimal. Kuncinya adalah sehat. Kalau tidak sehat, pasti bukan hanya pemuda, negara pun akan rugi, mengalami kontraksi ekonominya. Contoh ketika pandemi COVID, gara-gara masalah kesehatan, ekonominya ambruk, seluruh dunia ambruk. Itu pentingnya hidup yang sehat. Maka kita dorong pemuda juga melaksanakan pola hidup yang sehat. Yang ketiga, yang dinilai IPP itu soal kepemimpinan, organisasi. Keterlibatan pemuda dalam organisasi Karang Taruna, mungkin Ormas, kalau yang NU ada Ansor, Batayat, Ibnu IPPNU, yang Muhammadiyah ada NA, ada Pemuda Muhammadiyah dan sebagainya. Terus apalagi kelompok-kelompok seni yang membuat anak muda itu punya pengalaman memimpin organisasi, pengalaman berkomunikasi dan sebagainya, agar kelak ketika dia di masa depan dia menjadi pemimpin, dia sudah siap. Itu IPP, Indeks Pembangunan Pemuda ketiga. Domain ketiga. Domain keempat soal partisipasi dalam bidang kewirausahaan, usaha ekonomi. Pemuda yang bekerja menjadi karyawan atau bekerja mandiri atau apapun, magang, itu juga semakin tinggi nilainya kalau semakin banyak. Nah, pemerintah daerah juga menyediakan banyak pelatihan pekerjaan. Di Dinas Dikpora ada BLPT, Balai Latihan Pendidikan Teknik di Jalan Ki Mojo. Itu para pemuda atau masyarakat yang ingin punya keahlian tertentu bisa berlatih di sana. Teknik mesin ada, teknik otomotif ada, mobil motor ada, pertukangan ada, bangunan ada, apalagi semua ada. Saya katakan yang nggak ada hanya teknik PHP. Ada juga BLKPP yang ini Dinas Tenaga Kerja, itu pelatihan juga semua jenis ada. Gratis dari pemerintah, yang penting mau. Kalau butuh pelatihan di sini, pemerintah daerah hadir, bisa ngajukan, namanya ada mobil training unit, itu pelatihan dibantu alatnya. Nanti bisa ngajukan ke Pemda DIY. Itu ada banyak pelatihan, ada program magang ke Jepang, ke Korea. Itu dilatih, yang penting mau. Karena salah satu penyakit orang Jogja itu, ini laporan dari Dinas Tenaga Kerja, ada beberapa anak muda sudah dilatih, dia berangkat, begitu mau berangkat, sudah ada ceritanya Kepala Dinas Tenaga Kerja, sudah di atas bis mau dikirim ke Batam, turun. Nggak jadi berangkat karena apa? Nggak iso pisah karo mbok ini. Mbok-mboken. Nah, itu juga harus dirubah filosofinya. Kalau dulu mangan orang mangan asal kumpul, saya kudu kumpul orang kumpul asal mangan. Itu kita ingin mendorong para pemuda untuk bekerja. Yang terakhir soal gender. Ini partisipasi pemudi anak muda perempuan dalam berbagai level organisasi, termasuk tidak adanya pernikahan di bawah umur dan kekerasan terhadap perempuan. Yang di Jogja juga masih PR. Itu IPP, Indeks Pembangunan Muda, yang harus kita pertahankan agar Jogja tetap punya harapan di masa depan untuk maju. Yang terakhir, khusus untuk para orang tua anak muda, kalau punya anak muda, mari kita bimbing, kita motivasi untuk bisa punya semangat untuk maju, punya niat yang kuat. Karena apapun kalau diseriusi, itu pasti akan menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi atau produktif. Saya pernah ketemu seorang, sebenarnya bengkel di Banyumas, itu bengkel, tapi dia punya YouTube, malah yang laris penghasilannya besar dari YouTube. Teknik motak-atik mesin motor itu di Banyumas. Itu diseriusi bengkelnya, diseriusi dari YouTuber. Itu dua-duanya dapat, ya, bengkelnya dapat uang, dari YouTube-nya dapat uang. Apapun kalau diseriusi itu bisa jadi uang, bisa jadi sumber penghasilan. Contoh, saya beri contoh, mengolah kata
ini bisa jadi uang. Contohnya jadi MC manten, MC acara apa, MC upacara, yang nggak ada honornya hanya MC seripah, MC muludan ya orang. Tapi kalau MC yang kayak Indi Baren itu yang MC nasional mahal-mahal. Kita kalau acara di partai itu undang MC yang artis itu honornya bukan hanya puluhan juta. Itu hanya mengolah kata, diseriusi bisa jadi sesuatu yang menghasilkan. Setelah lagi jadi ustadz tukang ceramah, itu juga diseriusi ilmunya, diseriusi materinya, itu bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Dengan kalau mengundang Kiai Haji Anwar Zahid, sekarang tarifnya 35 juta, antrinya 2 tahun. Kalau sehari ceramah 3 tempat, pagi, sore, malam, kadang malam 2, itu sehari sudah 100 juta lebih. Itu hanya menseriusi urusan ini, urusan tutup, nek cara jatuh urusan cangkem. Ada lagi penyanyi, olah vokal diseriusi, punya bakat. Kalau penyanyi kadang terkenal, mahalnya minta ampun. Kami di PKB pernah mengundang Nela Karisma itu 5 lagu 250 juta, gak ada 1 jam. Jadi Kempot dulu pernah mengundang gak 100 jutaan. Itu hanya menseriusi. Apapun kalau diseriusi itu pasti akan berhasil, termasuk hal yang kelihatannya sepele. Maka kami berharap para pemuda ke depan mengolah minat bakat masing-masing dan serius agar menjadi orang yang sukses di sektornya masing-masing. Mudah-mudahan para pemuda, anak muda di Gunung Kidul ke depan bisa sukses jadi pelopor pembangunan daerah, dan Gunung Kidul akan maju dengan para pemuda yang kreatif, yang inovatif dan berkualitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi dari Balai Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Bapak Priyo Santoso kita aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Pak Komandan Masdan Komisi D, juga Bapak Ibu narasumber yang hadir yang kami hormati, Bapak Ibu semuanya, adik-adik pemuda yang saya banggakan dan saya hormati, yang berbahagia. Syukur pada Tuhan yang Maha Kuasa, siang hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan yang baik sehingga kita bisa bersilaturahim di sini dengan Bapak Ibu dan teman-teman pemuda semuanya. Terima kasih sekali kehadirannya semuanya atas undangannya dari teman-teman Kolab, dari Komisi D, sehingga kita bisa dipertemukan dengan Bapak Ibu. Semoga pertemuan ini bisa membawa satu manfaat dari beberapa informasi yang akan kami sampaikan yang nanti bisa diakomodir tentunya harapan kami melalui rekan-rekan di Komisi D DPRD DIY. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya kami perkenalkan bahwa saya selaku Kepala Balai Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta yang memang kami diberikan amanah untuk membina dan mengelola pembinaan kepemudaan dan keolahragaan di DIY. Walaupun begitu, kami bukan sebagai dinas yang mandiri, tetapi kami ada di bawah Dinas Dipora Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Kami sebagai unit pelaksana teknis yang kantor kami ada di alun-alun selatan, Pojokan Lor Wetan, Siti Hinggil, jadi Cedek Keraton, Cedek Ratu atau Watu. Sebenarnya banyak, cuma datang itu Siti, Indonesia kesini. Oke, jadi kami kebetulan dibantu oleh
2 orang seksi, Bu Rini ini sebagai kasih pemuda yang memang khusus melayani kepemudaan, dan satu lagi ada teman kami yang mengurusi masalah olahraga. Cuman di forum ini kita lebih bicara terkait dengan kepemudaan, karena memang ini pada menyangkut program-program kepemudaan. Bapak Ibu sekalian, jadi kegiatan ini kami kemasannya adalah sosialisasi kepemudaan yang memang ini merupakan kemitraan kami dengan Komisi D DPRD DIY. Jadi kami dengan DPR itu merupakan mitra kami di Komisi D, yang segala sesuatunya itu yang memfinalkan adalah komisi, ya Pak. Iya. Kalaupun kami mengusulkan komisi gak setuju, ya nanti bisa tidak terakomodir program-program kami. Jadi kami dengan Komisi D kebetulan untuk tahun ini ada kerjasama berkaitan sosialisasi kepemudaan, yang mana ada 30 titik kami harus safari ke 5 kabupaten kota sesuai dengan dapil masing-masing anggota. Nah kebetulan tadi pagi juga di Kretek Pak Edi Sanden, ya, Sanden yang kemudian juga masuk dapilnya Bapak juga hari ini yang ada di sini. Kemarin kalau yang di Wonosari ada Pak Ibu. Nah, intinya bahwa kami bersama dengan teman-teman dari komisi untuk menyampaikan apa sih program dari Balai Pemuda Olahraga berkaitan dengan kepemudaan. Nah, di tahun ini ada beberapa program yang kami lakukan. Lebih kepada, jadi begini, apa yang menjadi tugas kami itu tentu tidak semuanya bisa kami akomodir, tetapi kami lebih mengacu kepada tugas pokok dan kewenangan kami. Ada 3 hal sesuai dengan Undang-Undang Kepemudaan nomor 40 nomor 2009, yaitu masalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan. Pengembangan ada pengembangan kepemimpinan, kemudian kewirausahaan, dan kepeloporan. Mungkin di program kami yang pertama adalah berkait dengan pengembangan. Nah, di pengembangan ini kami fokus memang di program kami ada pada pengembangan kewirausahaan. Nah, yang kita lakukan dengan kerjasama atau kemitraan kami atau pokok-pokok pikiran kami yang kami akomodir dari DPR itu adalah kegiatan atau pemasaran online. Di 2023 ini kami kemarin sudah menyelesaikan ada 229 kelompok yang kami latih pelatihan pemasaran online, yang kemudian di akhir pelatihan setelah itu kami berikan bantuan berupa laptop. Nah, harapan kami melalui pelatihan ini mereka bisa mengimplementasikan apa yang mereka lakukan itu untuk dieksekusi melalui pemasaran online. Jadi mereka itu tidak harus punya usaha, mereka bisa punya usaha, mereka bisa memasarkan usahanya orang lain, ataupun juga mereka berupa jasa, tidak berupa barang. Mereka bisa bikin konten, atau mungkin bisa apapun kontennya, kemudian kita upload untuk apa bisa disampaikan kepada masyarakat banyak melalui media sosial. Jadi 229 itu setiap kelompok itu isinya 3 orang, setiap orang kita bantu 1 buah laptop. Itu yang sudah kami lakukan. Nah, di luar itu juga masih kegiatan yang sama, pemasaran online. Itu adalah pelatihan pemasaran online bagi kantong-kantong kemiskinan. Nah, tahun ini kemarin kami juga jatuhnya di Gunung Kidul, karena yang masuk peta wilayah kantong kemiskinan itu ada kemarin di Playen sama
Sabtosari. Kita melakukan pelatihan online kepada pemuda-pemuda yang ada di sana, yang sama juga kita latih, kemudian mereka kita berikan laptop. Jadi pelatihannya sama tapi sasarannya berbeda. Kalau yang tadi itu sasarannya adalah dari pokok-pokok pikirannya Dewan. Jadi nanti yang kita lihat itu usulannya dari teman-teman Dewan yang mereka sudah masuk, siapa-siapa yang diusulkan, kemudian kami mengambil dari sana yang nanti akan kita usulkan ke dalam program. Dan itu adalah satu usulan yang mandatori, mau tidak mau harus kita eksekusi untuk kita usulkan. Satu lagi masih dari pemasaran online adalah pemasaran online bagi pemuda mandiri. Nah, sasaran ini adalah mereka pemuda-pemuda yang memang punya keinginan, punya daya tarik untuk mengikuti pelatihan. Nah, ini memang baru tahap awal kami lakukan tahun ini dan seleksinya melalui seleksi proposal. Artinya memang yang ikut ini karena memang mereka benar ikut, benar tertarik dan kepingin tahu, sehingga mereka melakukan ini kepada kami, mengajukan proposal, kemudian kami seleksi karena kuotanya terbatas sehingga hanya sesuai kuota yang kami lakukan. Artinya apa? 3 buah sasaran ini, kegiatan yang sama dengan yang sasaran berbeda ini sebenarnya lebih kepada pembedaan sasaran saja. Kalau yang pokir yang jumlahnya cukup jamnya tadi antara sekitar 690 atau sekitar 700-an itu memang itu semua usulannya lewat aspirasi Dewan, bukan dari kami pesertanya. Artinya apa? Ketika hal ini terjadi di sini, barangkali nanti kalau Bapak Ibu atau putra-putranya itu berkehendak seperti itu, nanti kan bisa mengajukan proposalnya lewat Pak Dewan, bukan lewat kami. Karena usulan itu nanti masuk pada epokirnya Dewan di Dewan, terus nanti kami tinggal ngambil yang ada di situ. Seberapapun banyaknya kami harus mengambil dari situ, tidak boleh tidak kita mengurangi. Nah, kemudian kalau yang kantong kemiskinan tadi itu memang di daerah istimewa Yogyakarta ini ada 15 lokus kantong-kantong kemiskinan. Salah satunya adalah di Kabupaten Gunung Kidul, tadi saya sebutkan ada di daerah itu. Berkembangnya barangkali kalau ada pertanyaan, ada diskusi, bisa kita komunikasikan secara sama-sama. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahabatihi ila yaumin qiyamah. Yang kami hormati Wakil Ketua Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, beliau Bapak Kiai Umar bin Masdar. Yang kami hormati Kepala Balai Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, beliau Bapak Priyo Santoso. Yang kami hormati Kasih Pemuda BPO Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Rini Asmiati Esos. Dan tak lupa tokoh pemuda kita sekaligus tenaga pendamping profesional Kementerian Desa, Pak Heri Santoso. Ada juga tokoh pemuda Gunung Kidul ini dari Wonosari, Pak Tantowi, tenaga pendamping profesional Kementerian Desa. Ada lagi di belakang Pak Agung Margandi, HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda kita, sekaligus tenaga pendamping profesional Kementerian Desa Republik Indonesia. Serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia yang rawuh pada kesempatan kali ini.
Oke, kepala sekolah, kepala MI Yapinata yang kita hormati, yang telah memberikan fasilitas tempat dan ruangan untuk forum kita pada kesempatan kali ini. Baik Bapak Ibu, kami tidak akan terlalu panjang karena penyampaian Pak Kepala sudah sangat lengkap. Kami akan menambahi bahwa program-program di dinas dan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta itu ada yang bisa melalui 2 jalur. Yang pertama melalui dinas sendiri, yang kedua melalui anggota dewan. Nah, kegiatan kita siang hari ini adalah yang diusulkan oleh anggota dewan. Beberapa waktu lalu ada masukan dari Pak Heri dan mas-mas dan mbak-mbak yang lain agar menyelenggarakan kegiatan kepemudaan di Ngelipar dan Ngawen. Nah, cuma karena porsinya pesertanya tidak banyak, akhirnya kita pilih di Ngelipar, pesertanya dibagi antara Ngelipar dan Ngawen. Semua itu kita usulkan melalui Bapak Kiai Martin Masdar yang kemudian difasilitasi oleh Balai Pemuda dan Olahraga. Tepuk tangan dulu untuk BPO. Tadi juga disampaikan selain pelatihan semacam ini, ada juga kegiatan namanya pelatihan pemasaran online. Ini kegiatan untuk kelompok pemuda. Ada pelatihannya, ada bantuan laptopnya. Laptopnya 3. Kenapa BPO itu programnya pengembangan dan pelatihan? Karena ketika beberapa waktu lalu DPR RI kunjungan kerja ke DIY, Ngarso Dalem lewat jubirnya menyampaikan bahwa fokus keseriusan dalam menggarap pemuda adalah dalam bidang pelatihan kewirausahaan. Maka yang kemudian ada kaitannya dengan hal itu, salah satunya adalah BPO Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kali ini kita mengikuti kegiatannya, yaitu kegiatan sosialisasi kepemudaan. Di dinas lain juga ada tadi dengan Pak Yai Umar, ada bantuan alat MTU, Mobile Training Unit, itu ada bisa las, jahit dan seterusnya, ada mesin cetak, itu juga ada. Nah, itu juga bagian dari fokus keseriusan Pemda DIY dalam rangka mengembangkan potensi pemuda yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian di daerah istimewa Yogyakarta ada kesenjangan antara pemuda di daerah selatan dan di daerah utara. Jadi semangat untuk berkreasi, ini mohon maaf, semangat untuk berkreasi dan semangat untuk melanjutkan pendidikan itu daerah pemuda daerah utara itu lebih tinggi. Salah satu dosen Universitas Gadjah Mada, juga dosen UNU, Profesor Najib Aska, beliau melakukan penelitian bahwa pemuda-pemuda yang ada di daerah selatan ketika memasuki masa SMA ke jenjang perkuliahan, dia semangatnya naik turun. Naik turun karena apa? Karena beberapa hal. Pertama, ekonomi keluarga. Ketika akan kuliah, biaya kuliah tinggi. Akhirnya dia memutar otak, apakah saya akan kuliah atau tidak. Yang kedua, ada yang ingin kuliah dengan nyambi sambil kerja. Ketika sambil kerja akan tidak fokus apakah kemudian nanti kuliahnya terganggu atau kerjanya kemudian yang menjadi sampingannya adalah kuliahnya. Ada juga ketika masa transisi SMA ke perkuliahan, orang kemudian pemuda daerah selatan banyak yang kemudian tidak memilih kuliah lagi dan memilih menikah karena permasalahan ekonomi itu. Tapi Pemda DIY juga sudah ada program, namanya ada program bantuan beasiswa. Selain itu pemerintah pusat juga ada namanya beasiswa bidik misi, kemudian ada beasiswa CSR dari bank dan lain semacamnya. Nah, ini perlu kita sosialisasikan agar IPP kita terus naik, karena sekarang posisi IPP DIY masih di tengah-tengah, belum sampai belum tertinggi di nasional. Di DIY paling tinggi adalah kota Yogyakarta. Kemudian dari penduduk DIY yang 3,7 juta, yang pemudanya itu sejumlah 22%, yaitu 873.000. Yang S1 280.000, yang S2 29.000, yang S3 3.000, yang SMA 1 juta,
yang SMP 500.000, yang lulus SD 600.000. Nah, padahal kita kalau orang luar Jogja ketika bicara Jogja, wah ini kota pendidikan, kampusnya bagus, pendidikannya bagus dan lain-lain. Ternyata di Jogja sendiri ada kesenjangan jenjang pendidikan yang ternyata sangat tidak merata, terlalu jauh selisihnya antara S1 dan SMA. Maka selain kita memanfaatkan fasilitasi dari pemerintah daerah, kita juga perlu mengupgrade kemampuan kita. Karena apa? Kalau kita bicara pekerjaan di Yogyakarta misalnya, dari sektor jasa, jasa apa yang tidak ada di Jogja? Semuanya banyak. Ruang kompetisinya sangat ketat. Mau bikin warung kopi misalnya, warung kopi sudah banyak sekali di Yogyakarta. Mau bikin tempat wisata, Sakpole kanan kiri banyak sekali warung-warung, bahkan ada yang baru, ada Heha dan seterusnya. Nah, kompetisi yang semakin ketat ini kemudian menjadi PR bagi pemuda-pemuda Gunung Kidul terutama, bahwa perlu adanya penciptaan kreasi kerja baru. Kalau kita kemudian karena ada Heha, ya sudah kita daftar jadi pegawai Heha misalnya. Karena ada wisata pantai, ya sudah kita mendaftar jadi pramusaji di salah satu restoran misalnya. Itu bukan menciptakan kreasi. Pemerataan ekonomi pemuda itu juga bisa bagus dan bisa tinggi sehingga bisa menunjang IPP. Selain kemudian kita memanfaatkan fasilitasi, kita juga perlu mengupgrade kemampuan dari pemuda-pemudi kita. Banyak pelatihannya. Tadi juga disebutkan selain di BPO ada juga balai tendik, kemudian di Naker juga ada BLKPP, ada juga BLK komunitas, bantuan dari kementerian. Semuanya bisa kita manfaatkan agar daya saing kita meningkat. Jangan sampai misalnya kita hanya tukang parkir ngedrop ke Jogja misalnya. Kemudian waiters kita. Terima kasih pada beliau-beliau pemateri yang sudah memberikan arahan ataupun pengertian pada kita semua. Dikarenakan acara pada sore hari ini sudah dianggap cukup, marilah acara pada sore hari ini kita tutup bersama dengan membaca hamdan.